Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf ya, hari ini malam karena tadi pagi ada acara. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai nikmat kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Seumur hidup baru kali ini. TBP malam-malam gitu ya. Besok pagi ada nggak ini Kang? Besok pagi kayaknya malam nggak ada deh. Soalnya kan pagi saya balik ke Jogja. Balik ke Semarang. Ini saya di Jogja. Di Jogja ini. Di Jogja malam ini kan mau ziarah. Oke, siap. Jadi tiap Sabtu Minggu saya ziarah terus. Oke lah, kita lanjutin obrolan kita kemarin ya. Jadi kita masih bahas soal TBP. Soal apa namanya itu breaking the habit. Breaking the habit of being yourself. Teman-teman yang sudah punya bukunya itu udah mau selesai ini. Minggu depan tuh sudah masuk bab berapa, Kang? 10 lebih. Sehari itu bisa 2 bab. Kita lanjutin ya obrolan kemarin. Saya kira ini penting karena ini menunjukkan bagaimana Anania itu ya. Anania menjadi mekanisme kimiawi, menjadi mekanisme biologi itu kan harus disadari gitu. Kadang-kadang kita itu karena nggak punya konsep tuh gampang putus asa karena nggak ada hipotesis itu gitu. Jadi nggak punya kerangka konseptual bekerja. Modal untung-untungan. Jadi kemarin kan kita melihat gitu ya bahwa untuk melakukan koreksi, untuk mengubah cara diri bereksistensi, kebiasaan diri, untuk mengubah kebiasaan diri dalam bersaksi itu tidak mudah kan? Karena itu melibatkan seluruh jejaring di alam semesta, mulai dari alam kesadaran sampai alam tampak. Semua terlibat sebagai satu kesatuan gitu ya. Ini semuanya sampai sini. Dan ketika setiap sel membela diri pada akhir kehidupannya dan menghasilkan sel baru, situs reseptor sel baru, dia sudah punya program rasa bersalah. Dia sudah membutuhkan ambang rasa bersalah yang lebih tinggi. Jadi semakin lama kita mengoreksi ya persaksian jiwa kita itu semakin berat gitu. Semakin berat. Sekarang tubuh menuntut aliran perasaan buruk yang lebih deras, lebih banyak agar merasa hidup lagi. Akhirnya itu semakin luas jaring dari kesalahan. Awalnya merasa bersalah kalau ngilangin kunci. Karena udah sering dia butuh dosis tinggi untuk merasa hidup lagi. Akhirnya itu ya lama-lama hilangin nyawa, hilangin rumah tangga, biar dia bisa merasakan bahwa aku hidup dalam perasaan bersalah.
Anda menjadi kecanduan pada rasa bersalah akibat perbuatan Anda sendiri. Jadi itu jejaringnya itu makin luas. Nah, kayak gini lah ya. Ini kan namanya jejaring ya. Awalnya itu rasa bersalah itu katakan masuk ke jejaring tubuh kita sebagai kutil. Ah, gampang nih. Ini bisa dikasih ke dokter aja operasi nih. Malam. Kasih salep. Kita merasa bahwa kita telah mengatasi masalahnya di jejaring fisik. Padahal itu kan di jiwa dia, di sini. Akhirnya karena kita mau manipulasi itu, dia pindah di bisnis, jadi rugi, kecolongan. Jadi nggak ada peristiwa di alam tampak yang tidak berjejaring dengan alam batin gitu. Ya kan? Nggak ada itu, kecuali kita punya pandangan material aja. Bersaksi bahwa kenyataan itu hanya di alam tampak. Padahal kan bahwa alam tampak ini alam akibat gitu ya, bukan alam sebab. Alam sebab itu di dalam jiwa gitu kan. Di dalam jiwa. Tapi ya kita daripada mempercepat evolusi jiwa kita, mendingan healing-healing ke Singapura, ke Tomoto gitu. Ke Tomoto. Mendingan beli sepatu. Padahal tuh alam tampak ini hanya memperlihatkan potensi batinia kita sendiri. Potensi dominan ya, tepatnya itu potensi dominan. Potensi dominan. Ini petanya akan begini. Dia misalnya ya begini ya kan, berjejaringnya itu. Nah, kita sibuk ngurusin alam akibat. Alam sebab nggak diurusin. Nah, itu kita kurang gizi. Bacaannya maksudnya, bukan makanannya gitu. Bila sesuatu tidak beres atau serba kacau dalam hidup Anda, secara otomatis Anda berasumsi bahwa Andalah pihak yang bersalah. Dan itu tampak normal bagi Anda. Anda bahkan tak perlu memikirkan perasaan bersalah. Otomatis langsung bersalah. Kenapa? Ya cara bereksistensinya begitu. Bukan saja pikiran Anda tidak sadar tentang bagaimana Anda menyatakan kondisi rasa bersalah dengan perkataan dan perbuatan, tetapi tubuh Anda pun sudah ingin merasakan rasa bersalah, level rasa bersalah yang sudah lama dikenalnya. Karena begitulah Anda membiasakannya. Jadi itu kalau sudah terlanjur berjejaring ke alam tampak ini, penyelesaiannya itu harus cepat-cepat. Jangan nunggu beranak lagi nanti. Seperti itu. Nah, kemudian itu kita memang ini membutuhkan pemahaman secara konseptual komprehensif ini ya. Nggak bisa hanya sepotong-sepotong gitu. Nanti itu nggak bisa dimanai data-data itu. Ketika, katakanlah, seorang teman menyatakan bahwa Anda tak perlu minta maaf kepada pegawai toko karena salah memberi Anda kembalian. Barulah Anda menyadari betapa luas pengaruh aspek kepribadian Anda ini. Katakan saja peristiwa itu memicu salah satu momen pencerahan. Dan Anda berpikir dia benar. Kenapa aku selalu minta maaf, padahal yang salah bukan saya gitu. Banyak itu Indonesia itu, relasi kuasa itu, yang salah itu yang minta maaf, kan yang bayar denda. Oh iya. Biasanya wanita ini kan. Hah? Wanita selalu benar. Pernah lihat nggak? Memalukan Indonesia itu. Ada seorang model dari Amerika. Saya berita itu. Di suatu malam dia jalan-jalan lalu kena razia.
Dompetnya diperiksa, diambil, tahu-tahu polisi sudah menemukan narkoba di dalam dompetnya. Itu jadi siaran memalukan kita itu. Ya di penjara, ditahan begitu, dan dia karena orang Amerika ya, mengatakan saya tidak mau dipaksa dengan mekanisme rasa bersalah. Ini ciri relasi kuasa ini. Pintar dia. Tapi kemudian tuh pengacaranya datang. Udahlah, sikapmu ini hanya laku di Amerika. Di Indonesia ini kamu hanya akan menderita dengan sikap menantang rasa bersalah. Udah akui aja kamu yang salah. Ini Indonesia. Sistem kekuasaannya paling korup. Nggak usahlah kamu intelek gitu itu. Tambah lama kamu menderita. Ini bukan negaramu gitu. Udah, bayar denda kamu yang salah. Ada loh itu di berita viral. Saya baca malu benar saya. Coba dicari itu. Model Amerika yang tidak akan pernah melupakan betapa kekuasaan yang korup itu selalu memanfaatkan rasa bersalah. Ya ini seperti ini. Akhirnya dia bayar denda berapa? $250,000. Ya saya bayar. Dan dia bilang, saya tidak akan pernah lupakan. Sebagai pengalaman. Kalau kita mungkin sampai akhirnya saya tagih. Dia nggak bilang begitu ya. Dia seorang yang sadar sebagai warga dunia. Gitu. Kalau kita kan awas, saya tagih di akhirat. Gitu. Dia nggak punya konsep itu. Betapa korupnya kekuasaan di Indonesia itu. Ada loh, coba cari-cari ya. Model Amerika. Yang akhirnya itu udahlah, ya udah. Didasari sama pengacaranya gitu. Kamu nggak usah intelek gitu. Kamu berhadapan dengan kekuasaan yang korup. Pintarmu ndak payu, Mbak. Reasoningmu itu ndak payu. Jujurmu itu ndak laku. Mereka butuh duit. Harus paham itu. Mereka itu tidak membutuhkan pengungkapan itu, ndak butuh itu. Kamu kenapa bodoh, kata pengacaranya. Mereka butuh duit, kasih yang mereka mau. Tanda tangan, kamu yang salah. Udah, besok keluar. Sakit intelektualnya itu. Traumatik gitu dia, intelektualnya. Benar pun harus mengaku salah. Itu adalah pola relasi kuasa yang korup gitu. Biasanya laki-laki itu suka memainkan itu. Biasanya kekuasaan itu korup. Seperti itu. Karena keputusan Anda tak lagi memikirkan pikiran-pikiran yang sama, yang menghasilkan perasaan yang sama. Jika Anda tergoda untuk merasa bersalah, Anda sudah membuat kesepakatan dengan diri sendiri bahwa Anda akan berhenti merasa bersalah dan mengingat intensi Anda. 2 jam berlalu dan Anda merasa sangat nyaman. Anda berpikir, wow, ini benar-benar berhasil. Jadi, orang kadang mengira itu, ketika dia mengalami pencerahan, maka akan terjadi perubahan perilaku. Kenyataannya, ya nggak bisa begitu. Pencerahan itu terjadi di pikiran. Tubuh kita masih menyimpan jejaring masa lampau. Iya kan? Sayangnya sel-sel tubuh Anda nggak begitu gitu. Makanya pendekatan psikoterapi yang hanya berbasis kata-kata kurang kuat dampaknya. Harus juga ada yang berbasis tubuh. Selama bertahun-tahun Anda telah melatih sel-sel tubuh Anda untuk menuntut lebih banyak molekul emosi rasa bersalah untuk memenuhi kebutuhan kimiawi mereka. Jadi harap diperhatikan, diri, self, ini ada diri spiritual, ada diri intelektual,
ada diri emosional, dan ada diri kimiawi gitu. Jejaring diri itu tampil di mana-mana. Nah, kita hanya merasa tercerahkan secara spiritual, lalu merasa diri kimiawi kita, diri sosial kita, diri finansial kita, ya kan? Itu berjejaring semua, itu tidak bisa hanya satu pencerahan spiritual bisa mengubah jejaring diri yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Harus semua ditangani, gitu ya. Harus semua. Kadang-kadang itu kita memiliki apa yang disebut dengan kebanggaan yang palsu. Kebanggaan yang palsu. Jadi hanya, iya, aku sudah selesai di tingkat pikiran. Iya, tapi kan ada semikalmu gitu loh. Ada diri biologimu. Ada diri sosialmu itu belum beres. Belum beres. Harus dibereskan semua jejaring. Ya ini ya, biar kita nggak naik gitu. Ya, kita nggak naik. Jadi karena kita terbiasa memperagakan itu, dan itu peragaan itu, makanya peragaan diri kita itu tercetak di seluruh dimensi alam semesta. Ya kan? Ini yang saya temukan. Bagus. Jadi level kesadaran kita itu tercetak imprint di seluruh alam semesta. Semakin lama ditransendensikan, ya semakin tebal jejaring itu. Akhirnya pindah lagi ke anak cucu. Nah, repot. Akhirnya lintas generasi. Bukan lagi lintas dimensi hidup kita, tapi sudah bergenerasi-generasi. Di Kondonia, budaya minta maaf ini masih merajalela. Iya, itu budaya budaya rasi kuasa ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang paling pokok, harus dikenali, harus sistemik gitu. Jadi kelamaan kita hidup dalam sebuah level kesadaran, dan kalau itu lama, jangan dianggap itu argonya nggak jalan. Jalan semua itu argo itu, level itu. Itu kalau nggak di stop argonya, masuk tuh ke generasi berikutnya. Jadi ini untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, gitu ya. Stop argonya, janganlah sampai dibebankan ke anak cucu, gitu. Nggak dijual aja dulu tasnya buat beli beda buku, gitu ya. Biar stop itu argo itu. Iya, saya aja itu sampai takut nikah ini. Jangan-jangan masih argo lama saya nanti dipikul, ya kan? Harus ini kita harus bersikapnya itu klinis. Jangan sampai kita terjebak dalam kebanggaan yang palsu. Seperti itu. Tubuh menjadi kecanduan pada rasa bersalah, sama seperti kecanduan narkoba. Karena kenapa? Ya ini jejaringnya itu loh, multidimensi jiwa kita itu. Multidimensi. Semula Anda hanya membutuhkan sedikit emosi untuk merasakannya, kemudian tubuh Anda menjadi tidak peka, lalu sel Anda menuntut lebih banyak hanya supaya bisa merasakannya lagi. Awalnya itu ya kekurangan uang sendirian, lama-lama tuh biar rasa kurang ini lebih dalam lagi, ya sekeluarga jadi kekurangan semua itu. Berusaha mengubah pola emosional itu sama sulitnya dengan seperti kita
berhenti mengonsumsi narkoba. Jadi ternyata penderitaan itu candu. Jadi ayo terus lanjutkan, makin lama itu penderitaan itu makin nyandu gitu. Jadi penderitaan itu nyandu. Ya nyandu. Itu yang paling pokok. Begitu sel-sel Anda tak lagi mendapatkan sinyal seperti biasanya dari otak mengenai rasa bersalah, mereka mulai mengekspresikan keprihatinan. Sebelumnya, tubuh dan pikiran bekerja sama untuk memproduksi state of being yang disebut rasa bersalah. Artinya ini kan state of being level kesadaran. Ya. Sekarang Anda tak lagi berpikir dan merasakan dan berpikir dengan cara yang sama. Intensi Anda adalah menciptakan pikiran-pikiran yang lebih positif. Namun masih ada karma di tubuh, masih ada karma di sosial yang Anda bisa operasional tuh. Pengetahuan intelektual itu. Dia harus bersih ya. Harus bersih. Pikiran ini sebagai semacam lini perakitan yang terspesialisasi. Otak Anda telah memprogram tubuh untuk menerima satu onderdil yang akan pas dalam perakitan yang lebih besar. Tiba-tiba saja Anda mengiriminya onderdil lain yang tidak pas di ruang bekas onderdil. Alarm menyala dan seluruh sistem operasi berhenti. Biasa miskin misalnya. Tiba-tiba pegang uang 10 juta. Penuh rasa bersalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya buang aja nih uang nih. Buangnya ke co-living. Satu malam habis apa 10 juta aja. Akhirnya kembali nol lagi. Ketika nol, alhamdulillah lega katanya. Karena udah terbiasa nggak megang duit. Jadi seluruh sistem operasi kelimpahan itu berhenti. Karena ingin merasakan lagi betapa heroiknya kalau dia miskin. Kan orang miskin itu merasa heroik gitu kan. Merasa sebagai Rambo. Orang miskin itu, kok tahu bang? Ngalamin. Pernah saya itu. Ya kan? Apalagi di perantauan, udah survive-nya tinggi, sekarang nggak mau lagi. Aku menderita, maka aku ada. Jadi state of being dia. Jadi rasa adanya itu dialami melalui penderitaan. Seru-seruan bang di penderitaan. Aku enggak lah. Aku nggak mau seru-seruan di penderitaan. Semakin miskin semakin sendu langit bang. Satu surah tentang kemiskinan. Iya hati-hati ini ya. Semakin sendu langit. Biar miskin tapi jujur. Wah mulai. Itu namanya kebanggaan yang palsu. Biar miskin tapi jujur. Nah masuk ya sini. Biar jomblo yang penting bahagia. Kebanggaan palsu. Kebanggaan palsu. Ya kan? Kebanggaan palsu. Heroik ya. Jadi ya ada kebanggaan palsu itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Nggak apa-apa miskin, yang penting beriman. Kebanggaan palsu. Kebanggaan palsu itu gudangnya itu di kepala kita. Ya kan? Jomblo-jomblo gini hafal Pancasila. Ya apa hubungannya gitu. Ada aja. Jomblo-jomblo gini hafal Pancasila. Biar miskin tapi sehat. Kebanggaan palsu gitu. Kebanggaan palsu ya. Kebanggaan palsu. Itu di masyarakat itu kebanggaan palsu itu merajalela. Ya kan?
Seperti itu. Jadi sistem-sistem kedirian kita itu apa ya? Jadi antar sistem dalam kedirian saling tolak menolak gitu. Nah, itu kan disebut dengan mental block. Jadi sistem tubuh kita mensabotase sistem mental kita. Sistem spiritual kita mensabotase sistem sosial kita. Ya kan? Bahaya itu. Itu yang penting ya, yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Jadi ini percakapan di tingkat seluler ya. Coba kita lihat bagaimana sih dramanya ini. Kata sel-sel gitu ya. Jadi sel-sel Anda selalu mengawasi apa yang terjadi di dalam otak dan pikiran. Tubuh adalah pembaca pikiran yang paling hebat. Maka mereka semua menghentikan apa yang tengah mereka kerjakan, menengadah ke otak dan bergumam. Hei, ngapain kamu ini? Mau ngapain lagi ini otak nih? Kata tubuh. Jadi akhirnya itu mulai, apa namanya, kalau orang Jawa itu bilang keadaan kayak gini ini mulai, apa ya, perang batin gitu. Mulai perang batin. Kamu bersikeras menjadi pihak yang merasa bersalah, dan kami dengan patuh memenuhi perintah-perintahmu selama bertahun-tahun. Kami tanpa sadar menghayati sebuah program rasa bersalah dari pikiran dan perasaanmu yang terus berulang. Kami sudah bekerja keras mengubah situs-situs reseptor kami untuk merefleksikan pikiranmu, memodifikasi zat kimia kami supaya kamu bisa merasa bersalah secara otomatis. Kami telah menjaga tatanan kimiawi internalmu, tak peduli pada situasi eksternal apapun dalam kehidupan. Kami begitu terbiasa dengan tatanan kimiawi yang sama, sehingga state of being barumu terasa tidak nyaman, tidak familiar. Kami ingin yang familiar, yang mudah ditebak, yang terasa terbiasa. Mendadak saja kau mau berubah. Gak bisa begitu, Ferguson, kata sel-sel begitu. Gak bisa begitu. Makanya kita kemudian tuh ada kebanggaan palsu, karena ini tidak koheren semuanya ini. Tidak koheren. Maka seluruh sel-sel pun berkerumun dan berkata, mari kita kirimkan pesan protes ke otak. Tapi kita harus hati-hati. Karena kita ingin dia berpikir bahwa dirinya lah yang memang bertanggung jawab atas pikiran-pikiran ini. Jadi al-iblis kan pintar benar dia. Pintar benar. Jangan sampai dia tahu semua itu datang dari kita. Maka sel-sel pun mengirimkan pesan yang bercap mendesak, urgen, langsung ke sumsum tulang belakang sampai permukaan otak. Nah ini nih yang, jadi ada dua mekanisme al-iblis pada tubuh itu. Melalui sumsum tulang belakang dan melalui pembuluh darah. Yang ini capnya mendesak, urgen. Hentikan seluruh sistem. Jalur cepat. Karena pesan itu langsung menuju sistem saraf pusat dalam hitungan detik. 1/10.000 detik mungkin kalau di buku Hawking. Bersamaan dengan ini, zat kimia rasa bersalah kini pada level rendah. Karena pikiran dan perasaan Anda telah berubah. Karena ada perintah tadi itu. Namun, rendahnya zat kimia rasa bersalah ini bukannya luput dari perhatian. Termostat dalam otak yang disebut hipotalamus juga mengirimkan peringatan yang berbunyi
kadar zat kimia kini telah turun. Kita harus bikin lebih banyak lagi. Ngeri nih, ngeri. Maka hipotalamus memberikan sinyal kepada otak berpikir untuk kembali ke cara lama yang sudah jadi kebiasaan. Nah, ini yang menyebabkan menunda-nunda tarsop ke tahun 2023. Nundanya dari tahun 2019. Kasihan gitu ya, nunda terus dia. Inilah jalur lambat. Karena zat kimia butuh waktu lebih lama untuk bersirkulasi melalui aliran darah. Benar kan ya? Pokoknya setiap inci tubuh anak Adam itu sudah kuasai. Jalur utamanya tulang punggung sama jalur darahnya itu udah aman-aman kukendalikan dia. Ngeri nih kalau kita secara spiritual gitu ya. Secara spiritual, kekuatan, mekanisme, kegelapan itu gitu ya. Ini sih buku kok mengerikan, Bang. Ini belum mengerikan ini. Ya kan? Gak apa-apa hidup pas-pasan, yang penting tak punya utang. Nah, ini juga ini. Kebanggaan palsu. Nah, ini aduh. Dia miskin tapi cukup. Mengerikan loh ini. Kalau tahu ini kita nggak ada peluang loh untuk berubah ini. Nggak ada peluang karena mekanismenya itu lewat jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat lewat tulang belakang kalau dikuasai. Jalur lambat melalui jalur darah. Hebat betul kesumpah iblis kan. Pokoknya kuasai sudah itu. Dan akhirnya respon sel jalur cepat dan jalur lambat terjadi secara bersamaan. Bingunglah kita itu akhirnya. Karena respon jalur cepat, jalur lambat terjadi bersamaan. Dan tahu-tahu saja Anda mulai mendengar pikiran berkecamuk seperti ini di kepala Anda. Kamu terlalu lelah hari ini. Mulai besok lagi yuk. Besoknya itu sampai 2024 nanti ini. Besok akan lebih baik lagi. Sungguh, kamu bisa menundanya. Dan akhirnya berpikir, memang sepertinya saya ada yang salah tadi. Ini kayak teman saya yang 2019. Udah depan ATM mau transfer, 3,5 juta waktu itu. Balik lagi, dia kayaknya salah deh saya ini. Sampai sekarang itu nggak berubah lah. Orang udah mempelajari jaringan, pola jejaring, dia masih di level kesadaran yang sama gitu. Ini lagi ya. Jika upaya tersebut gagal, serangan kedua pun dilancarkan. Dia main-main ini. Bertubi-tubi. Pikiran tubuh ingin memegang kendali. Sehingga ia pun mengerjai Anda sedikit. Wajar saja kamu merasa sedikit tidak enak sekarang. Ini salah bapakmu. Akhirnya tuh Bang Aswar, ini nggak bisa kurang lagi ya, ini salah Bang Aswar nih. Perasaan gak enak ini karena harganya terlalu tinggi, diskon dong. Anggaran diskon. Gak usah lah, gak nyangka ya. Kalau Bang Aswar akhirnya, tidakkah kamu merasa buruk karena perbuatanmu di masa lalu? Ayo tengok masa lalumu, supaya kita bisa ingat kenapa kamu seperti ini. Jadi setan itu kerjaannya itu, gak usah soalin deh. Dulu yang nyolong KFC siapa gitu. Gak usah soalin. Jadi setan itu juga menggoda lewat masa lampau kita. Ingatan-ingatan masa lalu. Udah gak usah soalin. Ya kan? Kalau kamu alim, terus siapa yang huni neraka gitu. Jadi ada dua program listrik di tulang punggung, program darah, dan program self-talk negatif. Itu iblis tuh. Jadi jalur udara dikuasai semua sama dia. Seluruh jalur tuh dikuasai, jalur langit, jalur bumi, diblokir semua sama dia.
Kamu nggak usah so pintar. Ingat nggak dulu? Kamu dihukum di kelas. Ya nggak usah pintar-pintar amat. Nanti terulang lagi sakit loh mas. Sakit loh mbak kalau terulang lagi. Ini bagus nih ya, dasar setan. Memang lulusan fakultas langit. Jadi di langit pun dia menggoda kita, di bumi apalagi gitu. Memang lulusan fakultas langit iblis itu. Ya kan? Nah ini iblis mempengaruhi untuk menyalahkan orang benar. Ya itu program-programnya itu begitu, gitu ya. Udahlah, kamu itu orang desa, ngomong konsisten aja belepotan sampai sariawan, mau ikut juga MTLOC gitu. Udah sana. Nggak usah conscious, tertawain orang kamu. Nggak usah sosokan gitu, udah. Itu bukan levelmu. Coba ngomong konsisten, bisa nggak? Consciousness. Aduh. Ngomong konsisten saja, salah. Udah nggak usah belajar gituan. Sana pasang togel. Sana pasang togel gitu. Kamu menyedihkan dan lemah. Kamu adalah contoh terbaik untuk kegagalan di dunia ini. Udah itu ikonmu, udah terima itu. Kamu takkan pernah berubah. Kamu sama dengan ibumu. Sudah nyerah saja deh, udah. Ketika Anda terus memburukkan diri, kemudian tubuh menggoda pikiran untuk kembali ke keadaan yang ia sadar. Ini absurd gitu ya, pada level rasional. Jadi, ditipunya kita di langit dan di bumi. Ya, tuh. Gitu kok ngandalin tarsok. Jadi habis nih, di kepala dibisikin, di darah dikondisikan kimiawi dan sistem listrik tubuh kita. Gimana coba? Ini alasan itu kenapa perubahan itu sulit. Nggak ada jalan, udah. Nggak ada jalan. Makanya itu kemudian tuh gedein niatnya. Berkorban jiwa dan harta. Gimana Bang cara menghadapi kalau itu ada nampak di depan kita, misalnya pasangan kita? Waduh, nggak bisa membayangkan ya. Membayangkan pasangan aja saya sedih. Ya nggak bisa membayangkan gitu. Ya seluruh angkatan dikuasai, darat, laut, udara, dan polisi. Ini yang turun harus banser. Harus banser gitu. Jadi kita itu sudah diretas. Seluruh mekanisme jiwa kita itu kena retas di situ. Gitu. Sudah kena retas gitu. Alah kamu ngapain belajar consciousness? Ujung-ujungnya di dapur. Gitu kan. Kena retas kita itu. Aduh. Dan itu tidak akan berkesudahan. Sampai kapan? Sampai tua. Hanya nyesal. Gitu ya. Pada momen kita menyimak ocehan bawah sadar itu, meyakini pikiran-pikiran itu, dan meresponnya dengan merasakan perasaan familiar yang sama, amnesia mental pun terjadi. Dan lupalah kita pada tujuan semula memperagakan keilahian. Sudah lupa itu. Itu kalau bahasa Qur'annya itu, dia sudah sumum bukmum itu ya. Kupingnya udah tuli, matanya udah buta, dan dia udah bisu gitu. Udah. Anehnya, kita benar-benar meyakini ocehan otak yang diperintahkan oleh tubuh. Kita membenamkan diri kembali pada program otomatis tersebut dan kembali
menjadi diri kita yang dulu, kembali ke level kesadaran yang lama. Iya kan? Ya, dan kita itu setiap hari mungkin mengalami skenario ini. Udah mau nonton YouTube, enggak ini terlalu lama-lama, ini rekaman sejam-sejam padahal main game 5 jam. Aduh. Jadi kita masih mengalami skenario semacam itu. Nggak ada bedanya dengan kebiasaan manapun yang pernah kita coba akhiri. Semuanya hasilnya itu adalah gagal. Ya. Gagal. Jadi selama kita menggunakan perasaan-perasaan yang familiar sebagai barometer, sebagai umpan balik atas upaya kita untuk berubah, maka kita akan selalu menjauh dari kemungkinan-kemungkinan baru. Kalau level kesadaran lama kita jadi barometer, itu udahlah, kita makin jauh dari kemungkinan baru. Kita tidak akan pernah mampu berpikir lebih besar dari lingkungan internal kita. Kita hanya akan melihat sebuah dunia dengan hasil-hasil negatif dari masa lalu kita. Yaitulah dahsyatnya program Al-Iblis dalam pikiran dan perasaan atas diri kita. Oke, itu dulu ya malam ini ya. Jangan panjang-panjang direnungin. Ya. Direnungin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lusa ya, Insya Allah. Ditunggu aja pengumuman dan linknya di grup. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku Breaking the Habit of Being Yourself, silakan japri saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.